pengikut Dajjal itu nanti ada 8 kelompok. Kelompok pertama seluruh orang Yahudi satu muka bumi. Sekarang Pak, orang-orang Yahudi itu masih berbeda-beda pendapat. Ada orang-orang Yahudi di berbagai negara yang tidak mendukung dengan perbuatan jahat Israel yang ada di Palestina sekarang, ya. Tapi ketika Dajjal keluar, orang Yahudi ini pun ikut bergabung dengan Dajjal. Jadi seluruh orang Yahudi serentak satu muka bumi. Yang kedua, pengikut kelompok Dajjal yang kedua, yaitu seluruh setan-setan dari bangsa jin. Seluruh setan-setan dari bangsa gaib ini akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad yang munafik. Maka hati-hati sekarang ini, jangan pernah di diri kita ada sifat-sifat orang-orang munafik. Apa kata Rasulullah? Ciri-ciri orang munafik dari umatku, lihat sholatnya. Orang munafik paling berat melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Orang munafik paling suka mempermainkan sholat dan menunda-nunda sholat. Orang munafik paling suka sholatnya di ujung-ujung waktu. Orang munafik banyak tidak ikhlas kalau sholat, ria. Orang munafik kalau sholatnya cepat tanpa khusyuk. Dan orang munafik kalau sudah selesai sholat, mereka akan langsung berdiri, tidak mau berzikir, anti berdoa. Orang munafik pelit berinfak dan mengeluarkan sedekah untuk agama Allah. Jadi ini ingat. Jadi kalau begitu Bapak Ibu wajib memperjuangkan diri, jangan sampai termasuk di antara orang munafik. Nah, Nabi berkata, maukah kalian aku berikan ilmu agar kamu sampai mati tidak pernah menjadi orang munafik? Maukah kamu aku berikan ilmu bahwa di akhirat kamu tidak akan pernah masuk neraka walau hanya 1 detik? Mau, kata para sahabat. Maka kata Nabi adalah, kamu jaga sholat berjamaah 5 waktu selama 40 hari berturut-turut di masjid, dan tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi alunlah imamnya setelah qomat, ya, belum lagi begini kita udah di belakang imam, sudah ada di belakang imam. Pastikan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita selalu di masjid. Terserah ganti-ganti masjid nggak apa-apa. Sedang safar pun kita tetap kejar untuk ke masjid. 40 hari, 40 malam jaga sholat berjamaah di masjid. Kalau itu kamu lakukan karena Allah dan kamu tidak pernah terputus dari takbiratul ihram, kamu tidak akan pernah menjadi orang munafik sampai kamu mati. Dan kamu akan menjadi orang yang cinta menjaga sholat 5 waktu dimanapun saja kamu berada, selalu berjamaah. Dan di akhirat kamu tidak akan pernah dirasakan oleh Allah ke dalam neraka walau hanya 1 detik. Itu penting sekali. Jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Buya, kalau seandainya kami sudah 25 hari sholat berjamaah terjaga, pas hari yang ke-26 ternyata subuh kami terlambat Buya, kami bangun jam 6:30, udah telat, gimana Buya? Ulang balik dari awal. Asar kami terlambat, gimana Buya? Ulang balik dari awal. Ulang balik dari awal. Hitungannya hitung 1 lagi. Nah, kalau sudah lulus kita, insya Allah kita akan ditumbuhkan oleh Allah rasa cinta pada sholat berjamaah 5 waktu, dimanapun bagi kita sholat harga mati. Berjamaah di masjid tak bisa ditawar-tawar. Sampai begitu Pak, muncul rasa manisnya iman, dan kita sudah dikikis oleh Allah, pasti tak akan jadi orang munafik seumur hidup sampai mati. Dan yang keempat, kata Rasulullah, adalah kaum wanita. Ini akan menjadi pengikut Dajjal. Ibu-ibu, ibu takut tidak? Yang wanita itu ibu-ibu apa bukan? Ustaz, Buya, mudah-mudahan bukan di zaman kami. Amin, amin, amin. Tetapi kalau tanda-tandanya itu kayaknya di zaman kita ini, betul tidak? Iya, kalau begitu ibu-ibu harus waspada, siap siaga buat berdoa dari sekarang. Waspada, siap siaga buat berdoa, minta kepada Allah, lindungi hamba, jangan sampai hamba termasuk yang murtad ya Allah. Ketika Dajjal datang, jangan sampai iman di dalam dada hamba hilang. Harus kuat.
banyakkan beribadah, berdoa. Setelah selesai ibadah, doa, nangis lindungi hamba. Hamba tidak mau menjadi ahli neraka, ya Allah, kekal di dalamnya. Hamba tidak mau, ya Allah, rusak iman hamba dan hilang karena Dajjal datang. Ya Allah, lindungi. Banyak-banyak berdoa. Yang kelima yang akan menjadi pengikut Dajjal nanti adalah seluruh umat Nabi yang hobi dan cinta, suka dengan dosa-dosa besar, suka korupsi, suka makan riba, ya, suka membunuh, suka narkoba, suka berjudi, suka main perempuan, berzina, ya, suka, bukannya dosa-dosa besar. Udah ditegur, udah nasihati, dia malah ketawakan teguran dan nasihat itu. Suka buka-buka aurat, disuruh untuk pakai jilbab, dia menentang, melawan. Suka meninggalkan sholat, mempermainkan sholat, suka menyakitin, membuat menangis orang tuanya. Orang-orang macam ini, Dajjal datang, dia akan kafir kepada Allah, dia akan murtad, dia akan sujud menyembah Dajjal. Para pelaku dosa-dosa besar dari umat Nabi, dan dosa itu dilakukan dalam keadaan dia senang melakukan. Yang keenam, umat Nabi Muhammad yang memiliki, atau manusia yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, suka sesama jenis. Maka sekarang para kaum gay, kaum homoseksual, kaum lesbian, orang-orang yang punya kecenderungan seks kepada sesama jenis, maka mereka nanti pengikut Dajjal. Sekarang wahai Bapak Ibu, LGBT di seluruh dunia sedang marah-marahnya, awas padalah anak-anak kita, karena mereka akan kafir, mereka akan murtad ketika Dajjal datang, dan mereka akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan anggap ini perkara remeh, Pak. Ini masalahnya neraka jahanam, dan Bapak Ibu dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa tidak kamu hindarkan anak-anak kamu dari pergaulan bebas? Kenapa kamu biarkan anak-anak kamu menjadi suka sesama jenis? Kenapa? Dan kita akan diseret oleh anak kita menuju neraka karena kita tidak membentengi mereka. Pengikut Dajjal yang ketujuh adalah orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Ini kelompok yang suka mengkafir-kafirkan, asal bukan di kelompoknya kafir. Hanya kami yang benar, hanya kami yang lurus, di luar kami sesat, kafir, halal darahnya, halal hartanya. Maka ini kelompok-kelompok yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kata Rasulullah, jidat mereka hitam-hitam, perut mereka kempis-kempis karena banyaknya puasa, hitam-hitam karena rajin tahajud, rajin ibadah, ya. Bahkan ada yang hafiz Quran, mereka ibadahnya bagus-bagus, tetapi mereka menganggap orang di luar kelompoknya kafir, orang di luar kelompoknya sesat, hanya dia saja yang benar. Ini bahaya, Pak. Mereka itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang murtad. Jadi hati-hati anak muda, jangan mentang-mentang ibadah kita bagus, kita hafiz Quran, lalu kita menganggap kita saja yang benar. Bahaya ini. Yang lain semua tidak berhak masuk surga. Dajjal datang, orang macam ini akan menjadi penyembah Dajjal. Terakhir, yang ke-8 adalah seluruh aliran-aliran sesat atas nama agama Islam. Seluruh aliran-aliran sesat atas nama agama Islam, mulai dari Syiah sampai kepada Ahmadiyah, sampai kepada Qadianiyah, sampai kepada Arqam dan lain-lainnya, kelompok-kelompok yang muncul di akhir zaman, termasuk Islam Nusantara. Ini termasuk kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, sementara ajaran mereka menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah.